Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifah dengan NIM 859496957, program studi PGSD S1. Yang saya hormati kepada Bapak selaku tutor pembimbing dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya hormati bahkan saya banggakan rekan-rekan atau teman-teman seperjuangan saya di PGSD S1 ini. Puji dan syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya mampu menyelesaikan tugas bahasa Indonesia ini dengan tepat waktu. Dan tak lupa pula, mari kita kirimkan salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi rahmatan lil alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, saya akan membahas modul 5, yaitu Hakikat Sastra Indonesia dalam kegiatan belajar 2, yaitu unsur-unsur pembangun karya sastra. Baiklah teman-teman sekalian, jadi dalam kegiatan belajar 2 ini ada 3 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengantar, yang kedua unsur intrinsik prosa, dan yang ketiga unsur intrinsik puisi. Wah, pastinya teman-teman semua sudah tidak sabar kan untuk mengetahui mengenai pembahasan materi kita pada kali ini. Untuk itu, saya akan mempersilahkan kita semua menyaksikan pemaparan materi saya dalam pembahasan kita kali ini. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita akan masuk di materi pertama, yaitu pengantar. Oh iya, dalam kegiatan belajar 2 ini kita akan mempelajari salah satu bagian penting dalam membahas materi tentang karya sastra. Struktur pembangun karya fiksi tersebut terdiri atas 2 struktur. Yang pertama, struktur luar atau yang dikenal dengan ekstrinsik. Dan yang kedua, struktur dalam atau yang lebih populer disebut sebagai struktur intrinsik. Struktur luar adalah segala macam unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi kehadirannya sangat mempengaruhi cerita yang disajikan. Misalnya, faktor sosial politik, ekonomi, dan kepengarangan, serta tata nilai yang dianut suatu masyarakat. Sedangkan struktur dalam adalah unsur-unsur yang membentuk karya sastra itu sendiri, baik pada prosa, puisi, maupun juga dengan drama. Jadi, kedua struktur tersebut, baik struktur luar maupun struktur dalam, seperti yang telah saya sebutkan tadi, merupakan unsur atau bagian secara fungsional saling berkaitan. Artinya, tidak ada satu unsur yang lebih penting kehadirannya dibandingkan dengan unsur lain, atau tidak ada unsur yang kehadirannya hanya sebagai pelengkap saja. Sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu unsur intrinsik prosa. Perlu kita ketahui bahwa sebuah karya sastra berbentuk prosa dapat berupa novel, roman, novelet, cerpen, dan beberapa istilah lain. Yang pasti berisi sebuah cerita tentang kehidupan. Khusus untuk anak-anak, biasa dikelompokkan ke dalam cerita anak-anak. Secara garis besar, berikut ini adalah uraian tentang unsur karya prosa. Yang pertama, tokoh. Tokoh atau penokohan dan perwatakan merupakan salah satu hal yang kehadirannya amat penting, bahkan sangat menentukan. Bukankah tidak mungkin sebuah karya fiksi hadir tanpa adanya tokoh cerita, atau tanpa adanya tokoh yang bergerak dari awal hingga akhir cerita? Selain itu, keduanya juga merupakan satu struktur yang padu. Gambaran tentang seorang tokoh dengan segenap perilakunya tentu saja sekaligus menguraikan tentang gambaran perwatakannya. Poin kedua, tema. Menemukan tema sebuah karya sastra harus dimulai dengan ditemukannya kejelasan tentang tokoh dan perwatakannya, serta situasi dan alur cerita yang ada. Dalam konteks yang lain,
Tema pun dapat ditelusuri beberapa variabel, yakni apa yang membuat suatu karangan tampak berharga dan mengapa pengarang menulis cerita tersebut. Lantas bagaimana cara kita untuk menjawabnya? Tentu saja kita harus membaca cerita secara cermat, bagian demi bagian, tidak melompat-lompat, dan ingat ya, kita jangan pernah berharap dapat menemukan tema hanya dengan membaca ringkasannya saja. Poin ketiga, alur. Alur merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah cerita. Dalam bahasa paling sederhana, rangkaian peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita dan dialami tokoh-tokohnya dinamakan alur. Pada umumnya, alur cerita rekaan terdiri atas 4 hal, yakni alur buka, alur tengah, alur puncak, dan alur tutup. Alur buka merupakan bagian awal cerita ketika situasi mulai terbentang sebagai suatu kondisi permulaan yang akan dilanjutkan dengan kondisi berikutnya. Alur tengah merupakan paparan cerita ketika kondisi mulai bergerak ke arah kondisi yang mulai memuncak. Alur puncak merupakan paparan cerita ketika kondisi mencapai titik puncak sebagai klimaks peristiwa. Dan yang terakhir, alur tutup. Alur tutup merupakan akhir cerita ketika kondisi yang memuncak mulai menampakkan pemecahan dan penyelesaian. Sekarang poin keempat, latar atau landas tumpu. Yang dimaksud dengan latar atau landas tumpu adalah lingkungan tempat peristiwa terjadi yang bentuknya dapat bermacam-macam, mungkin kampus, pedesaan, perkotaan, nama kota, nama daerah, dan nama negara, serta segala tempat yang dapat diamati dengan panca indera kita, misalnya juga suasana pasar malam. Nah, latar cerita itu sendiri dibedakan menjadi 2 bagian, yakni latar sosial dan latar fisik. Latar sosial meliputi penggambaran keadaan masyarakat, kelompok-kelompok sosial seperti sikap, adat istiadat, cara hidup, dan bahasa yang mereka gunakan. Sedang latar fisik adalah tempat dalam wujud fisiknya, yaitu segala sesuatu yang membangun daerah tertentu. Sekarang poin yang ke-5, gaya penceritaan. Yang dimaksud dengan gaya penceritaan adalah tingkah laku pengarang dalam menggunakan bahasa agar menimbulkan efek-efek atau penekanan tertentu. Tingkah laku berbahasa ini merupakan salah satu sarana sastra yang amat penting. Tanpa gaya bahasa, sastra itu tidak ada. Berbagai usaha dan tindakan perlu dilakukan agar pembaca dapat tertarik sehingga dapat menyerap gagasan yang ingin disampaikannya. Berbagai usaha dan tindakan tersebut dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pemilihan materi bahasa. Maksud dari pemilihan materi bahasa adalah segala upaya yang dilakukan seorang pengarang dalam menyeleksi perbendaharaan bahasanya, agar gagasan yang akan disampaikannya dapat diterima dengan baik oleh para pembacanya. Kedua, pemakaian ulasan. Maksud dari pemakaian ulasan adalah segala upaya pengarang untuk lebih menekankan gagasan yang disampaikannya melalui ulasan-ulasan sehingga dapat diterima pembaca dengan amat baik dan benar-benar sesuai dengan harapan pengarang. Dan yang terakhir, poin ketiga, pemanfaatan gaya bertutur. Dalam setiap karya sastra, masalah gaya penyampaian sering disebut dengan gaya bahasa. Hal inilah salah satunya yang membedakan karakteristik seseorang pengarang dengan pengarang lainnya. Dengan kata lain, gaya penyampaian ini amat menentukan visi kepengarangan seorang sastrawan. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ke-6, yaitu pusat pengisahan. Yang dimaksud dengan pusat pengisahan adalah posisi dan penempatan diri pengarang dalam ceritanya, atau dari mana seorang pengarang melihat peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam ceritanya itu.
Pusat pengisahan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti pertama, pengarang sebagai tokoh cerita. Pengarang sebagai tokoh cerita bercerita tentang keseluruhan kejadian atau peristiwa, khususnya yang menyangkut diri tokoh. Yang kedua, pengarang sebagai tokoh sampingan. Orang yang bercerita dalam pusat pengisahan jenis ini adalah seorang tokoh sampingan yang menceritakan peristiwa lain secara bertalian, khususnya dengan tokoh utamanya. Yang ketiga, pengarang sebagai orang ketiga. Pengarang sebagai orang ketiga yang berada di luar cerita, bertindak sebagai pengamat sekaligus sebagai narator yang menjelaskan peristiwa yang berlangsung serta suasana dan pikiran para pelaku cerita. Sekarang yang keempat, pengarang sebagai pemain atau narator. Pusat pengisahan ini menempatkan seseorang pemain yang bertindak sebagai pelaku utama cerita dan sekaligus sebagai narator yang menceritakan tentang orang lain selain tentang dirinya. Masuk ke tema yang ketiga, yaitu unsur intrinsik puisi. Tidak seperti pada prosa, unsur-unsur intrinsik pada puisi relatif lebih sedikit. Hal ini disebabkan karena hakikat puisi adalah karya sastra yang padat, makna, dan memiliki sifat seni yang dominan. Berdasarkan hakikat puisi tersebut, maka unsur yang terpenting dalam puisi adalah adanya unsur estetis atau unsur keindahan dan unsur arti atau makna. Kedua unsur tersebut diberi istilah unsur estetik bunyi dan unsur estetik satuan atau arti. Secara singkat, uraiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur-unsur estetik bunyi. Unsur-unsur estetik bunyi terdiri atas persajakan dan juga orkestrasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Persajakan. Sajak adalah ulangan bunyi baik berupa aliterasi maupun asonan. Sajak bisa terdapat pada awal, tengah, dan akhir periode atau baris. Misalnya pola sajak akhir A, 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 A. Dan pola sajak pantun yaitu AB, AB. Perhatikan persajakan pantun puisi berikut ini. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa setiap baris diawali dengan persamaan bunyi BE, BE, ber, ber. Sajak tengah terdapat persamaan bunyi it pada baris ke-1 dan ke-3. Persamaan bunyi ang pada baris kedua dan keempat. Demikian pula akhir baris ada persamaan bunyi ke dan an. Yang kedua, orkestrasi. Orkestrasi adalah bunyi musik pada puisi, kombinasi satuan-satuan estetika bunyi, aliterasi, dan asonansi di awal, tengah, dan akhir. Nah, sekarang mari kita perhatikan kutipan karya J.E. Tatengkah berikut ini. Bulan terang, sunyi lengang, alam terbentang, udara jernih sejuk tenang, di langit mengerlip ribuan bintang, bulan memancar cahaya senang. Nah, teman-teman sudah tahu kan orkestrasi terdapat pada kalimat apa? Nah, kita bisa menemukan unsur orkestrasi setelah kita membunyikannya, yaitu pada kata lengang, terbentang, di langit, dan mengerlip. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, unsur-unsur estetik satuan arti. Unsur-unsur ini berupa kata, frasa, dan kalimat yang dipilih dan disusun untuk mendapatkan nilai estetik dalam proses penciptaan puisi. Penyair seringkali mengganti kata-kata untuk mendapatkan pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat harus sesuai dengan unsur bunyi, unsur arti, suasana, tempat terjadinya peristiwa, dan konsep keindahan. Mari kita perhatikan contoh fiksi berikut. Habis kikis, segala cintaku hilang terbang. Pulang kembali aku padamu seperti dulu. Jadi,
Frase habis kikis sebenarnya bisa diganti dengan habis larut, namun tidak terdapat persamaan bunyi pada frase habis larut. Demikian pula dengan frase hilang terbang yang memiliki persamaan arti dengan frase hilang musnah. Demikianlah teman-teman semua uraian atau penjelasan saya mengenai unsur-unsur pembangun karya sastra. Saya harap materi yang telah saya paparkan tadi dapat diterima dan dimengerti dengan baik. Saya memohon maaf jika terdapat kesalahan kata pada saat saya menyampaikan materi tadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump.